Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato loh. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena kecelakaan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan, dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini, kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu. Itu dianggap bagaimanalah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka itu namanya bodoh. Yang bodoh, ya rakyatnya sendiri sudah tahu bodoh kok. Dipilih. Rusak semua negara dan pejabat serta rakyat diijak oleh Jokowi, setaat hancur sudah negara ini. Yang milih aja juga yang cerdas banyak kok. Bukan generasi emas, tapi terciptanya generasi cemas.
Benar Bang Profesor Jenderal mau diceramahi sama anak tidak tamat SMA dan pecandu narkoba memalukan. Pecat saja boneka ini. Dunia sudah jelas bertanya apakah tidak ada orang yang pintar di Indonesia. Suatu negara akan hancur kalau dipimpin oleh orang yang bodoh. Nah, inilah ada di Indonesia jualan martabak jadi WordPress. Betul sekali malu-maluin WordPress Karbita yang otaknya kosong, melompong namun enggak punya malu. Anak pakai ijazah palsu disuruh pidato WordPress bikin malu. Mulai sekarang Gibran dimaksudkan saja malu Indonesia yang mendorong matanya picek ke kumpingnya bundeng yang penting wareng. Tamat SMP kagak malu-maluin. Dampak dari WordPress belum umur dipaksakan NKRI sulit stabil. WordPress bisanya banyak belusukan turut pasar saja dasar tidak tahu malu. Sudah tidak punya malu. Itulah Indonesia kelemahannya di uang hingga mikir ke depannya. Malu kita dipimpin orang yang tidak lulus sekolahnya. Hancur Indonesia. Seluruh pejabat rakyat Indonesia kenapa peran MR Kodok dan anaknya. Memalukan kasih para jenderal dan para profesor dipimpin anak-anak. Bila yang jadi pimpin bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Saya sungguh merasa malu. Anakmu ikut iso opo bikin malu negara. Saya heran elit-elit politik itu gimana kok diam saja. Bawaannya gantung lagi kasihan para orang hebat, para dipimpin oleh bocil. Cepat saja diganti supaya tidak membuat malu negara kita. Sengaja pilih pimpinan yang begitu biar mudah diakali. DPR membiarkan keduguan ini berlangsung di negeri tercinta kita ini, menghinakan profesor-profesor para intelek jenderal MA dan seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang mengangkat manusia demikian? Mereka dapat suara tidak gratis, mereka beli suara. Bukan makmur, tapi hancur negeri. Kurang lebih Prabowo dan Gibran pidato arsip nyeplos. Makanya netizen banyak yang protes tentang kebohongan menyedihkan pimpinan negara komplak. WordPress ploga memalukan. Melihat hasil kerja selamat ini, mendingnya yang malu-maluin ketimbang orang pantai banyak yang pintar tepi pada milih apa yang salah yang milih orang nggak punya kemampuan, dipilih orang partai banyak yang pintar tapi pada milih apa yang
dicari. Wapres yang dukung para artis dan asing. Setuju Mas Rudi, narasinya memang Wapres memalukan bapaknya Kopla. Makanya syarat presiden Wapres itu kalau militer harus General Klaus Spill, harus minin S3. Kalau hanya lulusan SMA, ya John dan memalukan. Makjulkan saja jika sesuatu dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, siapa-siapa menunggu kehancurannya. Maka cepat diturunkan wapresnya, jangan terlalu lama memalukan. Malu-malu tapi masih dipakai, jangan anak dugo kayak gitu. Beraninya bocah enggak sekolah bicara di depan forum yang isinya orang pintar semua kecuali pembicaraannya. Wapres disumpah di pidato tidak berkualitas, jadi malu lihatnya. Indonesia memerlukan anak muda yang cerdas dan hebat serta mumpuni untuk jadi pemimpin bangsa. Udah tahu bego terus aja dipertahankan. Dari awal sudah kelihatan kok Pak kapasitasnya bikin malu. Hukum yang dipermainkan akan kehilangan wibawanya yang pada akhirnya tidak dapat lagi melindungi siapapun termasuk pelakunya. Kalau jenderal-jenderal, profesor-profesor, akademisi, cendekianya mau saja dipimpin oleh Fufu Fafa, berarti ilmunya sama dengan Fufu Fafa. Kalau DPR tidak ada yang diharapkan.